Pada suatu hari yang cerah, Selat Hormuz ditutup. Jalur vital yang mengalirkan hampir 20% pasokan minyak dunia tiba-tiba berhenti. Panik? Tentu saja. Harga minyak melonjak, pasar global terguncang, dan semua orang mulai bertanya-tanya, bagaimana geopolitik bisa sedekat itu dengan harga minyak dunia? Mari kita bahas. Ya, selamat pagi, selamat datang di Giant Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan bersama saya, Kidung Alexander sebagai host kamu hari ini. Kalau kamu baru di sini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya untuk terus support kami bikin konten-konten yang valuable buat bikin kamu upgrade terus setiap hari. Thank you. Hari ini kita akan membahas kaitan geopolitik dengan harga minyak dunia. Bagaimana peran politik internasional, jalur perdagangan, dan petrodolar saling terkait satu sama lain, serta apa yang bisa kita pelajari dari fenomena ini. Jadi minyak bukan sekedar komoditas. Harus kita tahu hal ini. Ini adalah darah bagi ekonomi global. Geopolitik, hubungan antar negara, konflik, dan diplomasi seringkali menjadi faktor utama yang menentukan harga minyak. Contoh paling nyata adalah Selat Hormuz, jalur sempit di Timur Tengah yang menjadi pintu keluar utama minyak dari negara-negara teluk. Ketika ada ancaman penutupan, pasar langsung panik. Pertanyaannya, bagaimana geopolitik bisa mempengaruhi harga minyak? Yang pertama, jalur perdagangan strategis. Selat Hormuz, terusan Suez, dan jalur laut lainnya adalah titik vital. Gangguan di sana bisa langsung menaikkan harga minyak. Ketika terjadi ketegangan militer di Teluk Persia, harga minyak dunia melonjak hanya karena kekhawatiran pasokan terganggu. Yang kedua, konflik dan sanksi. Negara produsen minyak sering jadi pusat konflik. Sanksi ekonomi terhadap Iran atau Rusia misalnya langsung mempengaruhi pasokan global. Sanksi Barat terhadap Rusia pasca konflik dengan Ukraina membuat harga minyak naik drastis. Contoh nyata. Yang ketiga, peran dari OPEC. Organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC punya pengaruh yang besar. Keputusan mereka menurunkan atau menaikkan produksi bisa mengguncang pasar. Contohnya, keputusan OPEC Plus memangkas produksi di tengah permintaan tinggi membuat harga minyak langsung melonjak. Yang keempat, petrodolar. Minyak dunia diperdagangkan dalam dolar Amerika. Artinya fluktuasi dolar juga mempengaruhi harga minyak. Ketika dolar menguat, harga minyak cenderung turun karena lebih mahal bagi negara lain untuk membeli. Nah, apakah harga minyak benar-benar mencerminkan supply and demand atau lebih banyak dipengaruhi oleh geopolitik semua? Mari kita kritisi. Apakah negara-negara konsumen punya cukup strategi untuk mengurangi ketergantungan pada jalur vital seperti contohnya di Selat Hormuz? Apakah petrodolar akan terus bertahan sebagai sistem utama atau akan tergantikan oleh mata uang lain? Ini menarik, karena jika iya, bagaimana dampaknya bagi stabilitas ekonomi global? Jika kita tarik lebih jauh, apakah kita sebagai individu sadar bahwa harga bensin di SPBU, ongkos transportasi, bahkan harga barang sehari-hari bisa berubah hanya karena konflik di belahan dunia yang lain? Kesadaran ini penting karena geopolitik bukan sekedar berita internasional. Ini adalah faktor yang nyata mempengaruhi kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari episode kita pagi hari ini? Yang pertama, geopolitik punya pengaruh langsung terhadap harga minyak dunia. Jalur perdagangan strategis, konflik, sanksi, dan keputusan OPEC adalah faktor utama. Petrodolar menjadikan dolar Amerika Serikat pusat perdagangan minyak global. Dampak geopolitik terasa hingga kehidupan sehari-hari, mulai dari harga bensin, transportasi, dan barang konsumsi. Pelajarannya adalah kita perlu memahami geopolitik agar lebih siap untuk menghadapi fluktuasi ekonomi. So, kesimpulannya pagi hari ini adalah harga minyak dunia bukan hanya soal supply and demand. Ini adalah cerminan dari geopolitik global.
konflik diplomasi, jalur perdagangan, dan sistem petrodolar. Dari Selat Hormuz hingga keputusan OPEC, semua saling terkait satu sama lain, dan yang pasti mempengaruhi pasar. Pelajaran penting bagi kita adalah menyadari bahwa ekonomi global sangat rapuh terhadap dinamika politik internasional. Dengan pemahaman ini, kita bisa jadi lebih bijak dalam menyikapi fluktuasi harga energi, sekaligus lebih kritis terhadap berita geopolitik yang seringkali punya dampak langsung ke dompet kita. Yang perlu kita ingat bahwa ketika Selat Hormuz terguncang, harga bensin di dompet kamu pasti ikut bergetar. Untuk kamu yang ingin benar-benar siap menghadapi masa depan ekonomi global, jangan lewatkan e-book terbaru dari Jayan Hara yang berjudul Apa Dolar Yang Kita Kenal Akan Mati. Harga sayangnya kembali normal ya, di Rp44.000, tapi isinya tetap luar biasa berharga. E-book ini membahas masa depan mata uang global dan bagaimana kita bisa bersiap menghadapi perubahan besar. Dalamnya terangkum materi tentang stablecoin, manfaat, peluang, serta resiko di baliknya untuk masa depan industri keuangan untuk mereka yang siap menghadapi perubahan dan mereka yang tertinggal. Langsung aja check out dengan klik link.id/jayanhara, atau untuk lebih mudah, kamu bisa klik link di bio channel kita sekarang. Thank you and happy spending. Anyway, Micro Podcast Jayan Economic akan selalu hadir setiap hari Sabtu pukul 7 WIB. Jadi jangan sampai kelewatan. Support terus channel Jayan Hara biar kita bisa terus grow bareng menuju masa depan yang lebih gemilang. So, terima kasih sudah mendengarkan Jayan Economic, gaya hidup ringan, belajar ekonomi dan tren masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share untuk terus support kami bikin konten yang valuable dan juga produk yang lebih baik lagi. Follow media sosial kami di Jayan Hara, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Follow juga Instagram dari host kamu hari ini @tidung_alexander. Alright, akhir kata, perubahan itu pasti, jadi jangan pernah berhenti buat upgrade diri kamu setiap hari. Itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau kamu ngerasa episode kali ini bermanfaat buat kamu. Mari kita bertemu lagi di episode depan. I shall see you around. Have a good week. Dime que yo no